Hutan ini sangat menantang sekali untuk dijelajahi, guys. Sampai diterjang hujan deras saat menyantap hasil buruan untuk bertahan hidup di tengah hutan. Karena hutan ini masih terjaga dan sangat alami, banyak sekali hewan liar dan ikan-ikan dan penghuni air lainnya yang bisa kita dapatkan di lokasi ini. Pokoknya seharian ini kita akan kembali menyusuri sungai lagi yang ada di tengah hutan untuk berburu makanan. Baru aja nyemplung sungai, jebakan pertama langsung penuh dengan udang besar, guys. Wis, mantep. Hari ini petualangan dimulai dengan banyak tangkapan. Ada mitos yang dipercayai sebagian orang. Katanya kalau jebakan pertama langsung dipenuhi udang, itu tandanya bagus. Konon sang penunggu sungai sedang membiarkan manusia panen rejeki. Wah, semoga ini salah satu pertanda baik ya. Kemarin jebakan-jebakan ini udah aku sebar di beberapa titik sungai dan ditinggal semalaman. Nah, untuk hasil tangkapannya jadi sarapan pagi ini. Cukup buat isi tenaga sebelum menjelajah lebih dalam lagi ke hutan. Hari masih panjang dan petualangan baru aja dimulai. Perut udah keisi, sekarang lanjut angkat pancing sidat yang udah aku pasang dari kemarin. Namun sudah beberapa pancing yang diangkat hasilnya jong, guys. Sekitar 10 pancing udah kita angkat, namun nggak ada hasilnya, guys. Tapi kalau kayak gini udah biasa sih. Di depan sana masih ada sekitar 25 pancing lagi ya, men? Iya, betul. Mudah-mudahan ada, guys. Soalnya nyantol satu aja udah bisa pakai makan seharian. Yuk ikuti terus, guys. Ayo. Seperti biasa, target buruan kita hari ini adalah sidat. Bentuknya mirip belut, tapi sebenarnya mereka itu berbeda jenis. Dan kalau sidat ukurannya nggak main-main loh, guys. Sidat sungai berukuran besar, bisa mencapai panjang hingga 1 meter atau lebih. Beratnya pun bisa sampai 4-5 kiloan. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, contohnya di Tasikmalaya, aku pernah ditawari sidat sebesar 12 kg dengan harga 1 juta per ekornya. Namun pada waktu itu keburu keduluan dibeli sama orang lain. Asli, itu mah bener-bener sidat monster, guys. Sidat termasuk jenis ikan Catadromus, artinya mereka bertelur di laut dalam ribuan kilometer dari daratan. Setelah menetas, larvanya terbawa arus, lalu menuju muara sungai, lalu naik ke sungai dan hidup bertahun-tahun di air tawar. Sidat hidup di air tawar seperti sungai dan danau, tapi berkembang biak di laut. Inilah yang bikin sidat unik dan misterius. Kondisi sungai yang masih alami sangat menentukan sekali ukuran sidat yang bisa kita dapat. Semakin alami dan semakin baik kualitas airnya, itu membuat sidat lebih sehat dan lebih aktif tumbuh. Pulau-pulau besar seperti Papua, Sumatera, dan Kalimantan punya muara sungai yang lebar dan panjang. Tempatnya yang masih alami dan jarang dikunjungi manusia memudahkan larva sidat untuk masuk dan menyebar lebih jauh. Terus hutan dan sungainya pun lebih banyak menyediakan makanan alami yang sangat melimpah. Maka dari itu, kalau di daerah sana sangat mudah sekali buat dapetin sidat yang berukuran besar. Kalau di daerahku mah udah nggak bisa kayak gitu, guys. Harus benar-benar nyari spot yang masih alami. Mudah-mudahan aja di area sungai yang sedang aku jelajahi ini dihuni sidat-sidat berukuran besar. Sudah hampir belasan pancing diangkat, tapi hasilnya masih jong, guys. Tapi di bawah batu ini ada tarikan yang sangat kuat dan aku yakin ini adalah sidat. Alhamdulillah, guys. Kata aku juga apa? Meskipun tadi belasan pancing tak kosong, tapi sekali dapat langsung dapat banyak. Ini satunya ada 3 ons lebih, guys. Ada. Lihat, men. Alhamdulillah, guys, perjalanan hari ini nggak sia-sia. Apa aku bilang, guys? Meskipun belasan pancing kosong, tapi kalau sekali dapat bisa bikin puas. Soalnya kalau sidat yang kita dapat itu biasanya ukurannya lebih dari 3 ons. Kayaknya yang ini ukurannya ada deh 5 ons. Tapi tiba-tiba langit mendadak mendung dan aku harus bergegas untuk mengambil sisa pancing yang belum diangkat. Wah.
Bunga wangi ya? Bunga wangi. Wangi melati. Di tengah perjalanan ada air terjun yang menghalangi. Kalau lagi musim kemarau biasanya suka aku panjat, tapi karena lagi musim hujan, licin dan bawa bocil, terpaksa deh harus cari jalan alternatif soalnya sangat berbahaya. Karena beberapa hari ini sering hujan, semua jalan pun sama. Pokoknya licin semua. Aku, kameramen, dan si bocil hampir beberapa kali jatuh. Tapi untungnya cuma jatuh di tanah yang empuk. Katanya sih kalau kita jatuh berkali-kali di hutan, artinya ada yang nggak suka kita datang. Tapi tenang, kita bawa niat baik kan? Lagian kan ini jatuhnya karena licin. Ngapain harus salah-salahin penunggu sekitar? Patuna tetekeun nya ulah dietakeun. Tokerkeun. Wah, cucuk. Guys, dikarenakan semalam hujan deras dari rutenya sangat-sangat licin guys. Si bocil juga tadi sempat beberapa kali kesusahan. Mungkin karena ukuran badannya beda size-nya. Licin. Cuman, ya kita harus ke sini. Kenapa aku bela-belain jalan gini? Soalnya di bawah udah nggak ada jalan guys. Ada air terjun yang tinggi banget. Gak bisa dilewati ya? Pokoknya nggak bisa dilewatin. Jadi kita nyari jalan alternatif ke sini. Soalnya sungai-sungai yang kita tuju itu nggak semuanya mulus bisa dilewatin. Ada beberapa rute yang harus Curam. cari jalur kayak gini. Awan mendung makin tebal dan gerimis mulai turun. Kita harus segera bergegas sebelum hujan makin deras. Masih ingat gak guys videoku yang sebulan lalu? Waktu itu aku gagal dapet sidat di lokasi ini. Nah kemarin aku coba pasang pancing lagi, berharap sidatnya balik dan nyangkut. Tapi yang namanya juga perburuan gak selalu sesuai harapan. Meskipun di area ini pancingnya aku tebar lebih banyak, kalau belum waktunya dapet ya mau gimana lagi. Tapi aku tetap bersyukur karena hari ini gak jongjong amat. Tadinya kita mau bakar-bakar guys, malah turun hujan. Aduh, tuh nggak terlalu deras sih, cuma lumayan segini mah basah. Nah kan guys, aku bilang apa? Hujan turun semakin deras.
Hujan deras barusan ternyata cuma sebentar dan sudah reda. Sekarang waktunya mengolah sidat hasil buruan tadi. Di sini ada kejadian unik guys. Saat udah berhasil mengolah sidat dan udah siap membakarnya di api, tiba-tiba hujannya turun lagi. Aduh, mudah-mudahan sidatnya keburu mateng sebelum apinya padam guys. Di satu sisi sangat berbahaya sekali berada di pinggiran sungai saat hujan deras, takut banjir bandang tiba-tiba tiba. Tapi di sisi lain ini lagi tanggung-tanggungnya. Soalnya lapar banget pengen menyantap sidat bakar. Dan tentunya ini semua dengan perhitungan yang matang ya guys ya. Hujan baru beberapa menit turun dan aku tahu banget kondisi sungai saat banjir. Untuk kemungkinan banjir besar di sungai ini sekarang kayaknya nggak bakalan terjadi deh guys. Soalnya hujan baru aja turun. Tapi tetap ya guys ya, yang aku lakukan ini beraktivitas saat hujan deras di pinggiran sungai. Pokoknya jangan ditiru, karena sidat yang tadi aku tangkap ukurannya masih muda, jadi rasa dagingnya sangat gurih, kenyal dan lembut guys. Rasanya beda banget sama yang ukuran besar. Aku lebih suka ukuran yang segede gini. Yang di rumah ada yang pernah coba daging sidat belum?